Iya kemarin lo gimana terakhir jalan-jalan kemana? Terakhir gue jalan-jalan, gue ke Jogja, terus gue ke Bandung juga, ke Pengalengan. Seru banget. Pengalengan tuh di mana Bandung sih? Selatan. Oh dia tuh bukan deket Ciwidey tapi udah mau ke Garut deh kayaknya. Oh selatan, utara itu udah gue. Iya mungkin, gue nggak tahu sih sejujurnya. Gue nggak ngerti. Pokoknya itu tuh deket-deket kayak Ranca Bali, Ranca Upas, Ranca Bali, gitu-gitu udah arah sana. Oh Garut. Kalau kalian tahu PLTU lo nggak? Iya. Tenaga uap, nah daerah situ di Bandung. Bagus gak? Bagus banget. Kayak bener-bener itu kan kayak musim hujan ya di pegunungan, jadi hujan mulu. Terus gue pas sana tuh seneng banget, kayak senyum-senyum. Gue nggak tahu karena udaranya segar Dan udah atau stuck karena di Bekasi. Iya, di Bekasi kan lo tau kan polusinya nih, lihat nih kulit gue. Berusaha menghilangkan jerawat dan polusi di muka. Bener-bener kayak senyum-senyum mulu, karena kayak sekeliling lo tuh hijau semua. Terus udaranya juga segar. Udaranya seger banget. Terus kayak gue kan emang seneng banget kayak ke tempat-tempat yang kayak harus usaha gitu ya. Itu kayak gue kemarin ke kawah gitu, terus kayak naiknya nanjak banget. Terus gue jadi kayak pengen naik gunung. Mau. Kita juga mau rencanain mau naik gunung tahun depan ya. Semoga kayak udah bisa naik gunung. Abis itu kan gue udah graduate, jadi kayak gue udah bisa nge-schedulein sih seenggaknya kan. Temen gue juga lulus kuliah, wow. Ih keren. Ada yang mau jokoin nggak kuliah? Gue jokoin. 2 semester aja. 2 semester kecil. Biar cepet. Oke. Ini terakhir nih ya, lo punya nggak sih kayak apa ya? Tips-tips menjaga Research. Apaan tuh? Ya udah deh. Oh, maksudnya dimulai lagi. Oh. Ini kita udah mau selesai guys. Soalnya dari mana sih kalau selesai? Gak ada, ini tuh terserah lo mau sampai. Fanny pernah 4 jam. Oh gitu. Kayak mau lu sambil masak, mau sambil tidur juga gak apa-apa. Oh. Ya, jadi ada nggak sih punya ngasih apa sih namanya? Tips jadi manusia insecure, hidup Iya. manusia insecure. Yang banyak doa sih kalau gue. Terus karena yang nolong gue pasti kan relate nih sama orang-orang. temen. Kayak kalau gue ya bener-bener harus dilimpahin gitu, dicurahin apa yang ada di kepala gue. Kalau gue kayak gue dikasih di kamar sendiri aja, udah deh gue kayak bisa stres. Kayak terlalu banyak yang ada di pikiran gue. Nah, tapi pas gue ketemu teman-teman gue kan gue ngobrol, entah itu keluar emang kayak isi hati gue atau masalah gue atau apapun, tapi at least gue ngobrol gitu. Ada yang gue bahas, jadi ya udah otak pikiran gue gak cuma pikiran gue nggak muter-muter di situ doang. Emang kalau lu biasanya insecure apa sih? Gue insecure apa? Gue sih kalau sekarang udah gak ada insecure karena gue juga gak tahu. Iya, apa yang harus di-insecurein ya? Iya, karena COVID kan kayak mau planning juga bingung. Jadi gue kayak ya udah let it flow aja. Betul. Kayak gue bener-bener menjalani hidup yang bener-bener ada di depan mata gue. Gak usah dipusingin guys, kalian COVID aja udah bingung kan. Udah. Iya sih. Kalau gue apa ya, mungkin kalau gue sih juga orangnya nggak insecure ya, jarang insecure. Kayak kalau gue insecure tuh sama skill gue gitar doang, karena emang gue nggak jago-jago. Tapi kalau misalnya kayak hidup, kayaknya sebenarnya Tuhan itu selalu memberikan kita yang terbaik itu sih kalau menurut gue ya. Betul banget. Kayak kita nggak dikasih sekarang, kita bisa dikasihnya beberapa tahun kemudian, dan rezeki itu nggak selalu tentang uang juga. Iya. Rezeki itu kayak keluarga, kayak nafas kehidupan, kayak lu bisa bangun pagi, kayak menurut gue itu semua rezeki gitu loh. Iya, bahkan menurut gue lo nggak mungkin punya hidup yang nggak ada masalah gitu. Tapi lo bakalan ketemu masalah yang lebih besar gitu. Tapi kan itu mengupgrade diri lo menjadi diri lo yang lebih keren lagi nggak sih? Iya betul. Iya nggak sih? Kayak ibarat pisau, masalah tuh yang mengasah lo untuk menjadi tajam. Wih, keren banget. Super dari amannya. Kalau gue sekarang lebih banyak mengalah gitu sih. Gue sekarang orangnya jadi lebih menekan ego gue yang kayak gue tuh sekarang jadi lebih males berkonflik gitu. Kalau gue ya kayak lu kayak gue dulu sih. Maksudnya kadang gue ngelihat nih permasalahannya tuh bakal membuat gue jadi lebih baik apa enggak. Kalau enggak ya udah nggak perlu. Oh iya sih, soalnya nggak perlu gue sih. Kayak ini masalahnya gini doang. Tapi
kalau menurut gue nggak penting, ya udah deh gue mendingan menurunkan sedikit harga diri gue dari ego gue itu untuk gue yang kayak ngeudahin ini, ngestopin ini, kayak oh ya udah deh gitu. Lebih yang kayaknya semakin dewasa gitu gak sih, kayak jadi malas gitu loh, karena teman juga udah makin dikit kan. Iya sih, teman makin dikit berarti. Makin ke filter juga, jadi bahkan kayak kalau temen nggak bisa atau temen ngomong apa kayak ya udahlah gitu. iya. Bahkan kalau misalnya gue tuh orangnya males ya sama orang yang nggak tepat waktu. Terus kemarin tuh kayak gue mau janjian gitu main sama adalah temen gue anak JKT. Sama ada satu orang lagi, terus kayak Sebut aja dia. janjiannya jam 1 gitu kan. Tapi jam 12:30 tuh gue udah berangkat tuh. Terus pas gue mau berangkat gue tanya ini jam 1 kan, terus dia bilang tapi sini nggak jadi. Terus apa sih namanya, terus gue juga belum mau berangkat bla 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 bla. Terus tapi kayak ojek gue udah nyampe, terus gue kayak kesel banget kan, kayak kenapa lo nggak ngasih tahu gitu. Nah dia tuh orangnya terorganisir banget. Iya, Kalau kalian kayak- tahu kalau misalnya kita mau ke Bandung langsung Spill. dischedule kayak iya jam 8 di Bandung kita ngapain, jam 9, 10, 11 Iya, sampai gue tuh malam. Nah dia tuh bahkan gitu. tuh gue hari ini gue mau pakai baju apa aja, gue tuh udah pikirin, kayak gue udah siapin. Sumpah sih lu kebalikan gue banget. Kalau Gue gue tuh kadang nggak telat bisa. gara-gara gue milih baju, gue kayak ini kayak nggak bagus, ganti lagi nih. Gue kayak gue udah telat. Iya, gue tuh kayak Terobos. oh iya kalau misalnya jam 1 ya udah gue berangkat jam 1:30. Terus kalau gue telat ya paling telat 5 menit 10 menit gitu. Tapi kenapa gitu loh, kita tuh di JKT kita tuh jadi orang yang tepat waktu, dan kenapa lo nggak bisa nge-keep itu gitu. Jadi gue kayak kemarin tuh gue kesel banget karena ojek gue tuh udah nyampe, terus orangnya nanya gini, mendingan di Sensi apa kita ganti mall? Kenapa, kayak wow, gue udah mau jalan terus lu masih punya opsi ganti mall. Jadi gue kesel kan, tapi gue kayak ya udahlah, gue males nih kalau misalnya gue kesel gara-gara nggak penting gitu loh. Iya sih. Yang lebih kayak ya udahlah, kalau gue yang dulu tuh pasti gue kesel terus gue nggak jadi pergi sih. Udah marah-marah. Iya, Tapi kan kayak gitu juga kayak udah buangin pergi lo, tapi lo iya, nggak dapet senangnya makanya juga. jadi kayak di perjalanan gue tuh kayak ya udah ikhlas gue udah nggak boleh kesel. Sumpah. Karena gue pengen seneng nih ketemu sama teman-teman gue, udahlah gitu. Lu masih mending, gue ada temen gue kemarin, gue janjian sama dia. Terus pas gue bilang, gue jalan ya, gue udah nyampe mall-nya. Terus dia kayak nelfon gue, sorry ya gue gak bisa. Terus gue kayak, oh yaudah gak apa-apa. Gue sih manusia gak apa-apa. Kesel banget, kenapa sih orang Indonesia tuh suka kayak gitu? Terus gue, seenggaknya kalau telat atau apa ngabarin ya iya, sih? maksudnya jangan deket-deket gitu ya waktunya juga. Terus dia terus orang yang sama ngajak gue main lagi, kayak mau main gak? Tiba-tiba gue udah otw ke tempat tadi bilang kayak, ya mendung nih kalau besok aja gimana? Terus gue kayak iya. Terus temen gue kayak, lu gak marah? Gue kayak, enggak, kok gak marah? Dia kemarin udah ngebatalin loh, lo udah nyampe mall-nya, terus dia gak datang. Terus gue kayak, oh iya gak apa-apa. Gue kayak ada otak sih jatuhnya itu. Iya sih, kalau itu kayak Oh ya gak apa-apa sih, kamu tuh mikir gak sih? Iya. Mungkin karena temen deket kali ya, jadi kayak ya udahlah. Tapi itu sih yang gue seneng juga di JKT, karena kita tuh selalu diajarin buat tepat waktu, buat disiplin gitu. Karena gue ngerasain banget setiap gue ke TV, setiap gue punya event sama orang-orang artis-artis lain, kayak JKT tuh selalu yang datang pertama, selalu yang tepat waktu, selalu yang datang pertama pulang terakhir. Cool. Karena kita kayak mungkin budayanya itu kayak ngajarin kita buat selalu menyapa orang, selalu memperkenalkan kita duluan. Iya, Terus betul. mereka tuh kayak Betul, jadi betul. kemarin gue kayak event sama akustik gitu kan, terus kayak kita tuh maksudnya anak-anak JKT tuh dipuji gara-gara kayak gini ya, padahal kita tuh maksudnya nggak sadar gitu ngelakuin itu, karena Tapi karena udah terbiasa udah tertanam dari diri kita. Kalau kita ketemu sama orang tuh kita kenalan, terus sama orang-orang yang kayak biasanya kalau di JKT nih ya, kalau misalnya mau mulai show atau mulai GR, kita selalu halo semuanya, kami dari JKT48, sekarang kita mau GR, dan semoga hari ini performnya lancar, dan sebelum kita perform kita mau GR dulu, semuanya mohon bantuannya ya. Dan itu tuh bener-bener bikin mereka tuh seneng banget, kayak mereka tuh nggak pernah nemuin artis-artis yang kayak gitu. Kayak dia bilang, keren banget sih anak-anak JKT48 tuh kayak gini ya, kalian tuh baik-baik banget, sopan-sopan banget. Maksudnya gue tuh ngelakuin itu tuh tanpa sadar aja ya, emang itu tuh menjadi rutinitas gue yang tanpa sadar gue itu udah jadi satu kebiasaan gitu loh. Jadi gue seneng kayak ternyata kita tuh dapat hal yang baik banget gitu loh di JKT tanpa kita sadari. Terus
Maksudnya kalau di JKT itu selalu yang kayak abis perform atau abis apa kita tuh selalu kayak apa sih namanya, polisi sampah gitu loh, apa namanya, kayak selalu buang polisi sampah. maling, polisi Pokoknya maling. di ruangan kita sendiri itu tuh nggak boleh kotor gitu, nggak boleh kotor, kayak jadi jangan malu-maluin lah. Karena maksudnya kalau misalnya di JKT kan kayak yang misalnya kotor Rahel tapi yang jelek se-JKT. Iya betul. Soalnya mereka belum tentu tahu nama kita, tapi pasti tahunya kita dari JKT gitu. Iya, Jadi betul. kita kayak ngebawa nama baik perusahaan juga gitu lah. Tapi JKT itu emang bener-bener menurut gue mau ngubah hidup banyak orang gitu nggak sih? Parah sih, maksudnya nggak cuma membernya doang ya, tapi fansnya juga gitu. Jadi itu juga yang aku senengin, karena aku ketemu sama banyak orang dari berbagai macam latar belakang. Kayak sebutin deh orang yang nggak pernah gue temuin. Dan kayak menurut gue Cuman kayaknya Donald Trump doang belum gue temuin. kayak semua lapisan tuh suka JKT itu loh, semua lapisan masyarakat. Ya lo bisa nemuin masyarakat dari atas sampai bawah, semua bisa suka JKT. Kayak Iya, suka JKT itu kayak wah. dari semuanya, bahkan semua pekerjaan, Iya, kayak semua mau pekerjaan. polisi, mau TNI, mau apa, mau pejabat negara juga pernah kita temuin. Kayak pernah kita Oh, kayak iya. perform Gue kayak, buat oh, iya. acara apa, perusahaan apa, gathering apa. Kayak itu kan mereka dari berbagai latar Dan yang belakang. paling keren sih, kemarin gue ngobrol sama siapa ya, kayak gila JKT keren banget. Maksudnya dia bisa survive sampai sekarang tuh kayak menurut gue keren banget. Dan kayak bisa menghasilkan apa karya dan maksudnya anak-anak yang bisa apa ya keluar dan menempuh hidupnya sendiri, maksudnya dengan baik gitu. Oh please, gue bodoh. Kalau itu sih, kalau berhenti sih. Gue kan tiba-tiba bingung. Nadila Rahel for Wali Kota Bogor 2024. Kenapa jadi wali kota? Nggak presiden aja sih. Yang malu suka Untung sama Donald JKT. Trump kan. Iya tuh, tapi suka bingung ya kenapa orang malu. Jujur sih kayak kenapa lo malu suka JKT, maksudnya Ya karena stereotipnya udah jelek. Sumpah. enggak, maksudnya Jelek tuh sih tapi. yang membuat jelek tuh apa? Maksudnya yang mendukungnya kah atau kitanya kah sebagai member atau apa? Kita Kadang nih ya, kadang menurut gue ya, kayak Ntar ya artis-artis guys, aja gue sambil deh. kerja asik. Iya. Kadang artis-artis aja deh, orang tuh dia kayak berbuat 1000 kebaikan, tapi satu kesalahan itu membuat namanya tuh tercoreng selama itu loh. Kayak mungkin namanya JKT buruk juga misalnya gara-gara kesalahan dari fans atau membernya, tapi kayak orang-orang tuh yang tertanam ya udah yang buruk-buruknya mulu gitu. Jadi aku sedih juga sih. Tapi mungkin karena kalau sekarang ya yang gue ngerasain jeleknya tuh orang-orang karena gabut gitu loh Hel. Jadi emang mulutnya tuh pada jahat-jahat gitu di sosmed. Oh, netizen. Iya, netizen. Bahkan kayak dari fans JKT-nya juga ada beberapa yang kayak suka tubir-tubir ya, masih ada yang kayak gitu-gitu. Kenapa? Iya loh, padahal maksud gue yang gue rasain di gue dan di fans-fans gue sendiri, ngerasa apa ya, JKT tuh kayak fansnya tuh baik-baik gitu loh. Fansnya tuh melindungi member-membernya. Fansnya tuh kayak walaupun kadang mereka nggak suka sama kinerjanya JOT, tapi mereka kayak tetap mendukung member, maksudnya mendukung JKT karena mereka tuh pengen ngedukung membernya. Jadi mereka tuh apa ya, sayang sama member-member JKT-nya gitu. Tapi aku nggak ngerti kayak sekarang tuh banyak beberapa fans yang apa ya, kayak bahkan maksudnya menjelek-jelekan membernya sendiri gitu. Kayak aku sedih sih kalau kayak maksudnya kalau misalnya dari dalamnya aja udah buruk, menurut gue ya gimana lo mau nunjukin bagusnya di luar kalau dalamnya nih kayak lo jualan semangka tapi semangkanya udah busuk di dalam, terus Karena gimana sebenarnya ya kalau kayak- mau lo jual gitu. Kayak fans dan JKT48 itu menurut gue kayak satu kesatuan gitu Iya. kan. Kayak nggak bisa, ya udah kan kita fans, suka-suka kita dong mau apa. Tapi kan kayak lo kan mengakui diri lo suka JKT, otomatis ya JKT dan lo adalah satu bagian gitu. Iya, Paham iya, nggak? Alhamdulillah. iya. Ya, sampai sini Ya gue paham. ngerti sih kayak maksudnya member juga banyak yang kayak suka buat kesalahan atau gimana, atau kayak ya pokoknya kesalahan-kesalahan yang
emang Ya, itu itulah. salah gitu, bukan hal yang bisa dibenerin juga. Tapi menurut gue nggak fair juga sih kalau misalnya lo bully, misalnya banyak orang yang jadi ngebully mereka, terus kayak hal-hal yang sebenarnya nggak penting terus lo up, terus lo jadiin itu sebagai bahan Enggak, fitnah dan kadang- omongan yang nggak penting. Gue suka mikir kalau orang kayak gitu kan kadang suka menjadi matiin apa sih karir orang atau apa gitu. Ya nggak sih, kan bikin nama orang jelek tuh bisa banyak kan, maksudnya faktor ke orang itunya, dampak Iya. Kayak lo nggak tahu jari lo tuh bisa merubah benar-benar hidup seseorang. Kayak banyak juga nggak sih kayak artis-artis Kayak- yang sampai bunuh diri. Iya, maksudnya kayak the power of word gitu nggak sih? Iya. Kayak walaupun lo mikir kayak ya lah gue bercanda kali, ya lah gue juga, ya lah emang dia baca, kita baca guys, kita Iya, baca. dan kita maksudnya jangan mikir kayak ya udah lo cuma gini doang, ya udahlah cuma gini doang, ya enggak. Kalau bisa nebar kebaikan, ya gue sih mikir gitu sih sekarang, kayak ya lo berusaha deh hidup damai dengan semua orang. Iya. Kayak karena menurut gue apa yang lo tabur bakal lo tuai. Lo nama apel ya udah lo nuai apel gitu. Ya hati-hati kalau misalnya nanti lo mikirnya panjang aja ya, lo punya anak atau lo punya istri, punya apa, cewek juga kan, jangan sampai itu berbalik ke lo gitu. Dan Betul. maksudnya, dan itu tuh nyata banget, kayak menurut gue karma siapa ya, itu tuh tabur tuai sih. Kayak apa yang lo tanam ya lo bakal nuai itu. Betul banget. Dan Kayak nggak mungkin nih ya, kayak nggak mungkin lo gimana ya, mungkin nggak sih kalau orang jahat dibaikin, mungkin. Tuhan Maksud gue- Yesus selalu memberikan, Nabi Muhammad selalu memberikan. Oh, maksud gue kayak kalau orang baik terus mikir kayak kenapa ya sekeliling gue baik banget. Oh. Ya karena lo baik. Kenapa Iya, orang jahat ke lo, betul, ngerti gak sih? betul, Kayak betul. gitu, kenapa gue jadi mikir aja. Betul. Gitu loh, contoh Iya. kecilnya. Kayak, ya tapi pasti yang jahatin lo juga ada. Tapi lo pasti lebih banyak menerima kebaikan kan. Kalau lo, Iya. maksudnya mungkin gak sih orang gak salah, gak kenapa-napa, tiba-tiba kayak, apa sih lo? Kayak based on apa lo nuduh-nuduh gue atau ngejahatin gue. Maksudnya itu nggak ke gue ya, tapi maksudnya ke member-member lain yang kayak ya udah emang mereka salah atau gimana gitu. Ya gue juga orang salah ya salah, nggak membenarkan itu. Tapi maksud gue waktu gue pernah berbuat kesalahan atau gimana, dulu tuh nggak kayak gini culture-nya ya menurut gue. Kayak dulu tuh gue di nggak sukain sama fans gitu, orangnya tuh ngomong sama gue secara langsung. Kayak menurut gue tuh gentle banget sih, dan menurut gue itu kayak cara yang lebih fair. Ya lo gak suka sama gue, apa yang lo gak suka lo kasih tahu sama gue, dan setelah itu gue perbaikin. Gak yang kayak lo keluar-keluar di sosmed terus lo ledek-ledekin, terus dijelek-jelekin di sosmed. Itu bener-bener kayak anak kecil banget sih menurut gue. Gak banget gitu, jangan apa ya, jangan kayak gitu. Kayak biarin JKT48 itu jadi ruang untuk member-membernya berkembang. Biarin JKT48 itu tuh jadi ruang buat para member itu punya mimpi dan punya apa ya, lingkungan yang baik gitu. Kalau misalnya menurut gue ya, kalau misalnya lo mau kayak gitu ya lo nggak usah deh jadi fans JKT gitu. Sumpah. Kayak karena beneran, karena yang gue rasain tuh, gue tuh geram banget gitu loh sebagai member JKT48. Gue tuh dulu nggak pernah ngerasain gitu. Kayak dulu misalnya teman-teman gue juga punya banyak salah gitu, terus gue juga pernah ngerasain salah, tapi gue kayaknya nggak pernah deh kayak gue dibully kayak gitu. Kayaknya gue nggak pernah deh kayak dijelek-jelekin atau dipermaluin kayak di sosmed gitu. Dan sekarang tuh kayak gitu culture-nya, dan gue nggak ngerti kayak Kalian harus ingat juga kayak jejak digital tuh kayak nggak bakal hilang. Jadi kayak lo malu nggak sih kalau misalnya nanti kayak keluarga lo tahu ternyata lo orang yang seperti itu gitu. iya. Kayak ternyata lingkungan Dan kerja sekarang lo tuh mereka tahu. pada di anonim, ngerti gak sih? Kayak ya ampun lo pengecut banget berkedok anonim, terus lo bisa bully anak-anak remaja. Oh my god. Kayak stay away from us. Udah lo gak usah. Pokoknya kayak gitu udah deh, lo gak usah lah jadi fans JKT. Kalau misalnya lo berekspektasi, ya kita tuh emang, maksudnya gue dari tadi bilang kan, kalau misalnya
manusia itu emang gak ada yang sempurna, dan kita member JKT48 itu pasti berbuat salah, dan yang salah itu ya tidak boleh dibenarkan. Ya salah ya udah salah gitu, kalau misalnya dia melanggar peraturan ya udah salah gitu. Tapi menurut gue ya gak fair juga kalau dia dibully di sosial media. Kayak dulu pun gue pernah buat salah, tapi orang-orang yang gak suka sama gue tuh bilang sama gue face to face, bahkan handshake sama gue gitu. Gue gak suka sama sikap lo yang kayak gini-gini. Nah kalau sekarang tuh pada di sosmed gitu, jadi kayak kenapa sih gitu. Dulu tuh orang gak suka sama gue, dia gak skip high touch sama gue, kayak ya udah gue emang nunjukin gue gak suka. Tapi menurut gue mendingan gue ngerasa kayak oh ya udah, kenapa nih kalau misalnya orang ngomongin gue di sosmed terus kayak cuman halah dia mah gini ya gue juga nggak tahu salahnya apa gitu. Jadi menurut gue jangan biarkan culture membuli dan pokoknya yang buruk-buruk itu tuh ada di kalangan fans JKT kalau gitu. Misalnya kalau boleh tahu emang kayak untungnya apa sih buat lo ngelakuin hal itu? Kayak lo dibayar untuk itu, maksudnya Nggak ada sih, kayak kepuasan pribadi sih menurut gue. Iya, tapi kayak buat apa gitu? Masa lo puas ngelihat orang lain jatuh gitu, ngerti gak sih? Iya sih. Kayak kenapa gitu? Ya makanya kan, maksudnya kayak karena kalau dari dalam, maksudnya dari fansnya sendiri tuh emang yang bikin gue kayak kecewa banget. Janganlah sampai fans JKT itu punya culture yang kayak gini gitu. Jangan sampai toksiknya tuh ada di fans JKT sendiri gitu. Maksudnya biarin, apa ya, gue tuh gak suka kalau, maksudnya gue sedih kalau misalnya gue gak mau kalau misalnya itu tuh ada di budaya fans JKT yang tubir-tubir atau yang toksik kayak gitu. Stop doing that. Pokoknya ingat pesan gue, kalau misalnya lo masih mau kayak gitu, udah deh lo jangan jadi fans JKT. Kayak daripada lo merasakan oh my god, wow. Ya kita mau deketin. Ya udah giniin aja, deketin aja. Sorry ya. Omelin Nat. Gue ngomong kayak gini gue berani karena gue udah mau keluar. Tapi maksudnya gue tuh sedih kalau misalnya kayak adik-adik gue ngerasain kayak gitu sih. Jangan guys. Iya, karena dulu tuh experience gue bersama JKT48 dan fans-fansnya tuh sangat menyenangkan dan bener-bener yang kayak gitu. Kayak lo harus mikir kita tuh cewek dan kita masih di bawah umur, ngerti gak sih? Kayak kalau udah dewasa tuh mungkin orang bisa ngasihnya ya udahlah. Nggak, orang dewasa pun belum tentu bisa ngatasin hal itu. Ini lo gituin anak kecil. Lo gak malu sama diri lo sendiri? Oh my god. Kayak iya, yang dibully tuh yang umurnya 17, 16, 18. Kayak why gitu. Iya, kayak kadang mereka pun masih bingung besok mau pakai baju apa, terus lo ngebully dia dengan segitu parahnya. Menurut gue jangan ya. Kita semua kan sayang JKT48 gitu. Dan kan aku sayang kamu. Iya, aku sayang kamu. Jadi solusinya ya menurut gue kalau misalnya idol ini buat lo nggak menyenangkan lagi, ya udah berhenti aja masih. Jangan dilanjutin. Maksudnya jangan sampai merugikan orang lain. Jangan sampai ngidol ini malah bikin lo beban gitu loh. Menurut gue ya, kalau misalnya lo udah nggak seneng, kalau misalnya udah nggak seneng lagi ngidolnya, ya udah tinggalin aja lah. Ya udah sedih aja, nggak usah seneng. Nggak, maksudnya kalau ini menurut lo udah nggak menyenangkan lagi, ya udah tinggalin aja gitu. Lo cari hobi yang baru, yang positif buat lo. Dalam semua hal ya, kalau lebih banyak sedihnya daripada senengnya, cie. Gitu tinggalin aja. Relationship lah, kan lagi ngomongin semua hal ya. Iya. Kita tinggalin aja guys. Kayak buat apa sih merugikan diri sendiri gitu. Iya betul, karena kan kalau misalnya kita karena hobinya ngeluarin duit juga kan. Iya, kalau misalnya hobi kan pengen senang-senang, ketemu sama membernya, disemangatin, terus ketemu sama teman-teman fans juga, pengen senang-senang, ngobrol, saling tukar pikiran yang menyenangkan. Tapi kalau misalnya udah kayak bawaannya emosi, bawaannya kayak ini gini JOT gini fansnya ini udah berarti itu udah nggak menyenangkan lagi. Kan bisa pakai wifi ya, tadi gue pakai wifi. Ini wifi gue. Iya, bayar ya. Semua ada perhitungan ya. Sumpah, oke. Wifi bayar. Seru banget ya sih. Seru banget. Bukannya hebat, sanksi sosial dah. Katanya sanksi sosial lah. Sanksi sosial ya buat apa gak sih?
Kenapa lo Tahu pengen nggak? orang menderita gitu? Why? Dan pasti pun dia udah merasakan maksudnya Balik hukuman lagi dari sama tweet. tekanan dia sendiri Iya. ya. Dan misalnya entah di COT dia punya hukumannya sendiri kan nggak tahu yang mungkin nggak dipublish, tapi buat apa dibully di sosial media? Maksud gue itu tuh dulu nggak ada di culture-nya versi Katy. Jadi jangan ada culture yang buruk terus lo kayak menjadikan itu suatu hal yang oke gitu loh. Maksudnya ngerti gak sih? Kayak itu kan buruk. Terus ya udah jangan lo toleransiin yang buruk itu. Karena apapun itu pembulian itu juga nggak baik walaupun orangnya salah atau nggak benar. Gue mau upload foto kok nggak bisa, tapi Nabila bisa showroom pakai wifi gue sih. Kenapa? Apa ini udah nggak pakai showroom? Apa udah nggak pakai wifi? Ya intinya itu jangan memaklumi hal yang salah gitu. Kalau membernya salah ya dikasih tahu. Kalau misalnya kalian sayang JKT48 ya kalian harus mau melindungi JKT48 juga gitu. Karena kan kalau sayang cinta. Iya, Kalau cinta kan pasti memberikan hal yang baik-baik. Iya. Masa kalian kalau misalnya kalian cinta tapi jadinya buruk-buruk, berarti itu kalian bukan cinta tapi obses. Betul banget, itu jatuhnya obses guys. Itu bukan, maksudnya udah bukan sayang lagi, itu namanya obses. Gila, gue keren. Itu udah di tahap toxic relationship ya. Karena emang gue ngerti sih fans JKT itu kadang love hate relationship gitu loh. Kadang gue juga sama JKT tuh love hate relationship. Kayak ada hari dimana aduh gue sayang banget sama JKT, gue kayak gak pengen graduate bla. Terus besoknya nih, wah gue kesel banget nih sama ini hari ini. Kenapa sih? Kayak kenapa sih gue udah mau graduate tapi gue dibikin sedih bla. Abis ini lo dibikin graduate kan, diusir sama JOT. Makanya kamu kemarin showroom ngomongin apa sih? ya udah gimana lagi. Demi Allah, kenapa gue gak bisa upload sih? Guys, gue upload foto jangan lupa di like. Ya pokoknya aku ngerti banget sih kadang kayak kalian misalnya kesel sama JOT atau kesel sama membernya, kayak tiba-tiba gimana lah, nggak ngabarin lah atau gimana lah, blablabla. Tapi kalau misalnya kalian masih mau mendukung kita, ya dukunglah dengan hal yang baik. Karena kalau misalnya semuanya baik, itu akan berbalik ke kita juga baik gitu. Balik lagi yang tadi ya. Iya. Siap, gue aktifin notif akun lu dulu, Hel. Gemas. Ada 3.400 berarti likes gue pasti dapet 3.448 ya. Iya. Semua harus Mantap like. banget sih. Makasih ya Showroom Nabila. Makasih ya. Jangan lupa subscribe YouTube aku kalau Udah ini terlalu berat buat otak saya. Ngakak, Nabila emang kayak gitu guys. Iya. Kadang tuh kayak gue juga kalau misalnya kesel sama orang, misalnya di sosmed terus gue nggak suka sama dia, ya udah nggak sih gue pendem sendiri atau enggak gue kayak apaan sih nih orang gitu. Tapi nggak perlu diketik juga nggak sih? Tolong like guys. Coba liatin. Tolong like posan terbaru saya. Nih, lihat deh. Ih, cantik tapi ngeblur. Cantik-cantik kok blur. Yang fotoin Nabila. Oh iya. Ini Kira itu yang fans yang terakhir aku jawab ya. dong. Kita sampai 3.500 nih. Emang biasanya? Enggak, maksudnya sampai 3.500 aja. Oh, iya 3.500 nonton. Fotonya sama mereka dikurang-kurangin. Padahal Gue keluar. Akan udah pernah upload. Tergantung problemnya dulu sih, Nat. Ya menurut gue pembulian itu apapun itu nggak baik sih. Iya, janganlah. Udah gue like ya. Kayak masalahnya Makasih. mau segimanapun tetap bisa dituin, bisa bisa diomongin lah baik-baik. Semua tergantung komunikasi. Janganlah, itu kan mengganggu mental orang. Kayak lebih baik lo nyakitin fisik daripada mental. Karena kalau fisik tuh ya udah lo tahu nih luka berdarah. Akhirnya nanti dia mengering dan menutup sendiri. Iya. Kalau misalnya mental tuh susah guys. Banyak banget orang yang kayak jadi trauma juga karena hal-hal tertentu yang kayak mereka nggak tahu sumbernya gitu loh. Kayak kemarin temen gue cerita kayak ternyata akibat dari dulu dia pernah dibully, dia jadi suka marah-marah tiba-tiba atau apa gitu. Itu kan membawa hal yang buruk bagi dia. Kadang ada yang orang sampai yang kayak anxiety, terus kayak sampai nggak mau keluar rumah. Gitu. Kasian tahu. Dan kalau psikiater apa sih kok psikiater? Iya. Psikolog tuh kan mahal ya. Sian tahu. Mikirin banget duit orang. Sorry, emang gini.
Iya sih, betul. Iyalah, kita kayak berbuat baik aja dengan semua orang, pasti kita dapat kebaikan juga kok. Iya. Tapi emang gue udah juga pernah paling tahu bener ditubirin gitu. Ya basic yang lo ngomongin udah paling bener sih, kayak ya udah kalau misalnya lo gak suka ya cabut aja gitu. Iya gak sih? Kayak lo gak usah ngerepotin diri lo ngetik-ngetik juga dan kayak ngomong apa ya, mikirin apa, ngatain apa ya gitu. Dia orang harus gue hukum gitu loh. Kayak bener kayak dia orang harus gue hukum, dia orang harus udah gini. Ya buat apa juga? Kayak menurut gue tuh menurut gue sih ya, kayak cuman Tuhan yang berhak ngasih hukuman ke orang. Dan kalau udah Tuhan yang kasih pasti kayak lo gak usah capek-capek, lo kayak ngeliat kayak dulu lo gini sih gitu, udah tinggal gitu doang. Iya kan? Dan kayak buat diri lo sendiri aja kayak gak usah lo yang nyampe. Maksudnya kita sebagai manusia gak munafik, kita juga kayak gitu. Gue juga suka ngejulit coy. Tapi kita kayak gak yang sampai gitu. Tapi kalau kita lihat orang udah kena batunya kita kayak tuh kan dulu gitu sih, tapi kayak nggak harus disampaikan ke mereka gitu ya. Iya, menurut gue nggak usah, ya udah lo pendem aja sendiri atau kalau cerita sama temen lo, ya kan? Udah 3.520. Makasih. Makasih ya semuanya, terima kasih. Kita tutup ya. Udah 1,5 jam bersama Nadila dan Rahel. Kita ngomongin yang baik-baik dulu nih. Tadi kan gue udah agak marah-marah tuh. Biar kayak kita cool down. Jadi teman-teman, nanti kalau misalnya mau lihat Nadila lagi setelah grad, aku bakal bikin YouTube. Beneran gak sih? Enggak, ini beneran. Lu pengen buat tapi tuh apa? Kalian di sini ada editor nggak sih? Jujur aja, gue kayak bingung. Banyak lah, kalau lo nanya di Twitter, di Instagram pasti banyak yang pengen ngeditin video lo. Serius? Ya bayar tapi ya. Ya iyalah, zaman sekarang masa nggak bayar? Ya bagusnya bagus tuh kayak gitu. Makasih Nacel yang nubirin Nadila Show 3 aja. Iya. Jadi Udah makasih. udah Terus tadi apa? Lo mau ngapain lagi? Lo harapan deh apa kek? Iya, semoga teman gue grad. Kayak kalian tetap dukung ya guys, karena pokoknya mimpi dia masih banyak deh di luar JKT. Banyak banget. Mimpi aku juga masih ada tapi belum kepikiran karena COVID. Nanti ya kalau aku punya mimpi aku kabarin lagi. Kalau udah punya mimpi kita bikin ini lagi ya, live show jadi lagi. mimpi gue gitu. Terus ini showroomnya bisa dibawa grad, Nat? Nggak tahu sih. Kalau gue bikin akun baru juga nggak apa-apa. Gitu. Mau gue bikin showroom ya, gue liatnya asik nih pada gue gabut. Betul sih, setiap lo gabut kan lo suka joget-joget tuh sama dia. Tadi gue liat pagi-pagi lagu Natal. Iya, kalau aku sih semoga apa ya? Karena kita ketemu di JKT48 dan kita apa ya, dan perjalanan gue berakhir di JKT48 juga sebentar lagi. Semoga apa ya, pengalaman gue di JKT itu bakal gue bawa terus-terus yang baik-baik itu ke depannya. Pasti sih. Semoga apa ya yang JKT ajarin ke gue itu kayak disiplin, selalu tepat waktu, selalu menghargai orang lain, terus gak berbicara kasar. Itu bisa gue tanam dalam otak gue. Karena gue takut tau karena lingkungan gue pasti berubah kan. Iya, gue takut karena ke bawah, lingkungan jujur mempengaruhi banget. Menurut gue belum banyak berubah karena gue di rumah doang guys. Jadi gue kayak masih gini-gini aja. Jangan lupa di like Instagram gue. Apaan sih? Siap bang like. Ngomong mulu. Terus Nyanyi dong, nyanyi dong, besok ada itu tanggal 26 graduationnya Cidesi Oh juga. iya, Jangan lupa nonton. Terus ada to shoot online. Iya. Nah, gue tahu ditutupnya dengan apa yang bagus. Kan ini Last Christmas lo di JKT. Kita nyanyi Last Christmas aja. Gue gak tau lagu Last Christmas. Last Christmas, ayo. Lu nyanyi, gue main gitar. Last Christmas, I give you my heart. Kan bisa ada Google guys. Ayo sekalian. Nanti gue dihujat gak? Nggak boleh ya? Emang nggak boleh. boleh Nadila nyanyi Christmas? Enggak. Yaudah gue nyanyi. Ini gue ambil alih showroomnya. No limit. Ayo gue tunggu guys di Land of Dawn aja. Keluar banget Bekasinya. Malu. Geli. Ih, malu banget. Yang sayembara. Gue tunggu. Iya. Ini apa sih nomor? Aku juga berencana sih kalau misalnya cabut buat YouTube channel. Karena gue pengen kayak membagi kehidupan gue aja gitu.
Ya kan? Terus nanti kita collab ya, Bang Iya. YouTuber dan Bang YouTuber. Oke. Bang YouTuber Bang. Ya, nanti kita YouTube rewind guys. Makasih semua udah nonton dan udah ngasih gift juga. Semoga apa yang kita omongin itu bermanfaat, gak tahu ya. Karena kita ngalor ngidul, karena gue beneran gak bikin tema gitu. Jadi udahlah mau ngomongin apa. Tapi gak kerasa banget kayak sampai udah 1,5 jam lebih. Jadi kita mau sapa-sapa nih yang di row 1. Masih ada Kak Akustik, ada Kak Agnes, ada Kak Biraltik, ada Kak Muhammad Hakim, Muhammad, ada Kak Gufran, ada Koji Hidaka, Ian Sadeli, Reir, Battle, Stella Evolution, Aldi Prasta, Ian Afas, dan Indra P. Ya, aku bacain sampai 20 deh. Ih, baik banget kakaknya. Ada Saturday, ada Kak Ian, ada Rian, ada Solali, ada Tania, ada RAM, ada Alsagia, dan Purwanto. udah dan Purwanda itu namanya Alsagia Purwanda. Iya, jadi makasih semuanya yang udah dengerin cerita kita yang ngalor ngidul gak jelas. Makasih Nadila udah undang aku di showroom. Makasih, nanti kita bagi 2 yang ini. Banyak kan ditawar. Oh dong gue. Oke, semoga kalian sehat-sehat selalu. Dimanapun kalian berada, jaga kesehatan. Benul. Selamat apa sih? Merry Christmas juga buat semua yang merayakan. Merry Semoga Christmas. kita Emang boleh ngucapin ketemu Merry lagi. Christmas? Ah, boleh lah kalau menurut gue. Gue yang merayakan, boleh lah kalau menurut gue. Semoga hari ini, semoga selalu diberkati sama Tuhan. Gue masak berendam babi net di bawah kalau mau. Happy holiday. Dadah, guys. Foto dulu, ini bakal di screenshot. Kita screenshot dari mana sih? Mana sih? Ini. Oh, iya. Yeay, makasih semua, dadah. Gimana sih? Lo yang udah sering. Oh ini nih, dadah. Bye.